sukacitamu, sorakan haleluya. Mari bangkit berdiri, sorakan haleluya. Kami mau nyanyikan buat Engkau Tuhan. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Change my broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me up from the dark. Now I'm running into your light. You change my crying into dancing. My lips shall praise you now. We praise you now. Mari lompat buat Tuhan. 1, 2, let's go. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now. From praising, from praising you. I will sing of your love for me. In my life you're my everything. Change my broken, my eyes are open. You're my freedom now. You have called me up from the dark. And now I'm running into your love. Running into your light. She's not running into dancing. My lips shall praise you now. Mari angkat tanganmu, sorakan. We praise you now. We praise you Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Nothing's gonna stop us now. Nothing's gonna stop us now from praising, from praising you. Oh, we praise you now. Oh, from praising you. Mari berikan sorak keren buat Tuhan, sorakan haleluya. Kita mau sama-sama nyalakan api kita untuk Tuhan yang siap, sorakan. Mari kita sama-sama nyatakan. Jiwa bebas terlepas, kuasa maut telah terhempas. Nama Yesus pemenang, nama Yesus Jawaban. katakan. Langkah takkan berhenti, berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Bersama katakan Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mukjizat terjadi. Kita siap sama-sama lompat, amin. Mengalir kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasa-Mu, nyalakan api-Mu. Ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Yang lebih siap sama-sama sorakan. Kita sama-sama siap meloncat buat Tuhan. Berhenti, Berlari sampai akhir. Serukan tinggi namanya, serukan ajaib namanya. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus membakar setiap kami. Naikkan pujian, mukjizat terjadi. Nyalakan api-Mu, ku nyanyi oh 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 oh. Katakan tercurah
siap bersorak buat Tuhan, amin. Yang di rumah kita mau sama-sama sorakan. Sama-sama jawab. Oh, 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 oh. Lebih lagi katakan. Oh, 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 oh. Lagi katakan. Oh, 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 oh. Sekali lagi. Oh, 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 oh. Kita sama-sama siap loncat, amin. Mari sama-sama nyatakan. Roh Kudus membakar setiap kami. Hey, naikkan pujian mukjizat terjadi. Mari sama-sama nyatakan. 1, 2, 1, 2. Ngalir kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Tercurah kuasamu, nyalakan apimu, ku nyanyi oh 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 oh. Keajaiban terjadi. Kita sama-sama percaya Tuhan kita besar, amin. Yang siap dan percaya sama-sama, haleluya. Beri kemuliaan buat Tuhan saya. Teman-teman hari ini, dimanapun kau berada hari ini, siapkan hatimu hari ini mengucap syukur buat Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau Yesus. Ini setiap kami Tuhan, kami serahkan hati kami, hidup kami ke dalam tangan Tuhan. For the world to know your name, it's time for the world to feel your love. It's time. It's time for the world to receive your grace. It's time that the whole will not let down. Sing us, Lord. Send us to those who need you. We ask for more of you. Give us a heart to love more. We ask for more.
For your love reveals true eyes. For the generation will know the love of the Father inside. For your Spirit to come within. Oh, send us to those who need you. We ask for more of you. Give us, Lord. Give us a heart to love well. We ask for more of you. Fill us. Fill us with your Spirit. Fill us with your power. Fill us with your glory, Lord. As we come for fire burning in my soul, a passion for the lost. Empower us again as we come to fill us with your Spirit. Fill us with your power. Fill us with your glory, Lord. As we come on and say, fire burning in my soul, a passion for the lost. Empower us again as we come together. Let your Spirit move. Di setiap kami Tuhan, kami undang Kau hadir di setiap kami Yesus. Let your Spirit move, oh Lord, as we come together. Let your Spirit move. Let your Spirit move. Let your Spirit move. Let your Spirit move, oh Lord, as we come. Let your Spirit. Let your Spirit move. Let your Spirit move. Let your Spirit move, oh Lord, as we come together. Let your Spirit move. Let your Spirit move. Let your Spirit move, oh Lord, as we come together. Fill us with your Spirit. Fill us with your power. Fill us with your glory, Lord, as we come together. Fire burning in my soul, a passion for the lost. Empower us again as we come together. As we come together. As we come together. Kami tinggikan Engkau. Kami muliakan Pagi hari ini Tuhan, kami nyatakan Engkau Tuhan pagi hari ini. Engkau jadi Allah buat generasi kami Tuhan. Engkau jadi Allah buat generasi kami Tuhan. Buat sekolah kami Tuhan. Buat kampus kami. Buat bangsa kami. Mari sembah Dia. We lift your name on higher, Lord. We lift your name on higher, Lord. Kami rindukan Kau, Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu buat generasi kami, Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu buat sekolah kami, Tuhan. Biar tahun ini kami lihat perubahan atas sekolah kami, Tuhan. Biar tahun ini kami lihat perubahan atas generasi kami, Tuhan. Mari turunkan kemuliaan-Mu buat generasi kami, Tuhan.
Jesus, you be lifted higher. Kami angkat Engkau Tuhan siang hari ini. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Higher, be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Jesus, you be lifted higher. Be lifted higher, Lord. Higher, be lifted higher. Let our King be lifted up. Katakan let our King. Let our King be lifted. Let our King, let our King be lifted up. Kami berikan sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Mari bersama-sama kita mendeklarasikan Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia yang bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom teman-teman JC, AKR, Christopher, tapi Heru di sini senang banget dapat kehormatan untuk bisa membagikan isi hati Tuhan menjelang akhir tahun ini, menyambut tahun yang baru. Ya sebenarnya gue dapat tema judulnya Close Up, ya untuk menutup tahun ini dengan berfokus kepada Kristus. Tapi berbicara tentang closed seringkali ya, mostly mayoritas kita didapati secara jujur ya. Kenyataannya mayoritas kita bahkan belum pernah memulai kembali sama Tuhan. Ya aku kenal, gue sebut sebagai startup, mulai kembali bersama Tuhan. Gimana kita mau menutup bersama Tuhan kalau nggak pernah memulai juga bersama Tuhan? Jadi di akhir tahun ini, ketika orang udah mulai bikin resolusi, setiap mau awal tahun kan ya, mau tahun baruan, malam tahun baruan, biasanya udah mulai punya rencana buat tahun depan gitu. Gue mau bagiin justru tentang bagaimana cara memulai kembali sama Tuhan. Sehingga menutupnya juga bersama Tuhan dan memulainya nanti juga bersama Tuhan. How to justru startup. Ini yang pengen gue bagiin. Ini pertanyaan paling sering muncul, ya paling sering ditanyain ke gue di DM Instagram dan segala macam. Orang paling sering nanya, Kak, aku mau mulai lagi Kak sama Tuhan, mulainya dari mana ya? Itu mulainya gimana ya? Dan ini aku selalu jawab berkali-kali, ulang-ulang, kadang sampai mulut berbusa gitu ya. Karena aku lagi jelasin, karena penjelasannya nggak sebentar gitu, nggak mesti agak panjang karena ada stepnya gitu ya, ada langkah-langkahnya. Dan kadang gue lagi jelasin step sampai udah step ketiga, tiba-tiba ada orang nimbrung lagi, lagi ngomongin apa nih? Oh, mau mulai lagi sama Tuhan. Oh iya, gimana dong bro? Jadi ulang lagi, right? Akhirnya 3 tahun lalu, ya oleh anugerah Tuhan aku bikin buku judulnya Startup. Teman-teman bisa look up, bisa cari di internet ya, dan nanti DM gue juga bisa, ntar gue kasih tahu gimana cara belinya. Dan di buku itu tertulis semua yang akan gue bagiin hari ini. Jadi kalau teman-teman perhatiin, bisa nggak usah beli bukunya, right? Jadi gini ya, berbicara tentang startup, memulai kembali bersama Tuhan. Dengar kata up tuh harus mengingat Tuhan, ya karena itu yang paling penting. Ya untuk memulai kembali bersama Tuhan, kita harus menyadari, ya wake up atau bangun, ya dari entah tidur atau bengong atau kemalasan atau sebuah kita dalam keadaan salah kaprah, salah mengerti tentang kehidupan. Ya lu mesti wake up, mesti bangun kepada kenyataan ya bahwa kita membutuhkan Tuhan. Ya kita membutuhkan Tuhan. Di sini ayatnya salah. Gue tulis di situ Matius 5 ayat 8, sebenarnya itu Efesus 5 ayat 14. Kalau teman-teman suka nyatet, Efesus 5 ayat 14 ini ayatnya dikatakan, "Bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu." Jadi kalau cahaya kemuliaan Kristus baru bisa kita lihat ketika kita buka mata.
Dan digambarkan di sini sebagai wake up. Wake up kalau dalam bahasa sehari-hari adalah kita bangun, sadar, ya disadarkan kepada kenyataan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Ya, di Yeremia 17 ayat 5, ya teman-teman juga bisa catat kalau ada Alkitab dekat teman-teman lebih bagus lagi. Kita hidup di medan perang, ya di mana kita dalam peperangan rohani di setiap saat sampai kita pulang ke sorga atau mati atau Tuhan Yesus jemput lagi. Kita diperebutkan tiap-tiap hari. Ya teman-teman, diperebutkan oleh Tuhan dan oleh iblis. Kita dalam peperangan rohani dan adalah sebuah kebodohan atau lebih parah kesombongan untuk berpikir bisa bertahan dalam peperangan atau mimpi mau menang dalam peperangan tanpa bawa senjata. Makanya yang tadi gue bilang lu mesti dekat-dekat sama Alkitab, karena Alkitab adalah pedang roh, senjata kita ya, untuk memampukan kita bertahan dalam peperangan rohani ini dan menang. Ya, teman-teman bisa buka Yeremia 17 ayat 5. Dikatakan seperti ini. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya, orang nggak akan mau mulai kembali sama Tuhan kalau biasanya ya gue jujur-jujuran aja nih, biasanya kalau belum mentok, orang tuh belum mau nyari Tuhan. Ya masih nyaman hidupnya, masih asik-asik, ya masih entah gimana, masih merasakan yang enak-enak aja gitu. Apalagi di umur-umur remaja ya. Umur-umur remaja kita belum benar-benar most of us, mayoritas kita, gue juga dulu sama, masih bareng orang tua, ya masih belum mesti punya banyak tanggung jawab yang lain gitu. Palingan sekolah ya, walaupun sekarang lagi online, lagi daring, kalau nggak bisa ketemuan. Tapi paling itu sekolah, terus belum terlalu banyak tuntutan untuk bayar tagihan, untuk mesti nyelesain cicilan atau yang bayar uang sekolah anak, yang itu masih beban orang tua, right? Seringkali dalam keadaan nyaman kayak gini, makanya beberapa nggak mau mulai langsung sama Tuhan karena belum mentok. Ya masih mau main-main, masih mau hura-hura, masih mau asik-asik katanya besok. Ya karena dunia ini dinikmatin dulu lah kan, nanti aja tobatnya kalau udah tua. Dan akhirnya orang berpikir dia punya hari besok untuk bertobat. Padahal besok belum tentu kita punya. Ya karena Tuhan bisa datang kapan aja, itu satu. Yang kedua, kita bisa berangkat kapan aja. Ya orang tua pasti mati, orang muda bisa mati. Jadi please jangan nunda ketika mau bertobat. Cuman ya secara naluriah orang biasanya baru mulai cari Tuhan ketika dia mentok. Akhirnya dia menyadari bahwa terkutuk kalau saya mengandalkan manusia. Karena kalau saya mengandalkan manusia itu terbatas dan sangat mungkin mengecewakan. Berapa teman-teman mungkin hidup dalam kepahitan ketika kecewa karena terlalu mengandalkan manusia. Ya. Dan juga terkutuk yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Ya, akhirnya kita menyadari bahwa kita juga manusia biasa yang tidak sempurna dan juga mengecewakan. Kita seringkali gagal karena keterbatasan kita sendiri. Atau karena kelalaian kita sendiri. Dan jelas, terkutuklah orang yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ya biasanya orang kalau udah mentok, kalau di kisah di Alkitab Lukas 15 tuh anak yang hilang yang akhirnya berakhir di kandang babi, teman-teman tahu ya. Pas dia di kandang babi dia baru sadar kayak, aduh ngapain gue di sini ya? Di rumah bapak gue, pembantu gue aja nggak ada yang kekurangan makan, tapi gue di sini hampir mati kelaparan. Gue mau makan makanan sisa makanan babi aja nggak dikasih sama bos gue. Akhirnya karena udah mentok, dia baru sadar, dia baru wake up to the reality, ya bangun sadar kepada sebuah kenyataan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Nah, biasanya orang mesti ngalamin dulu teman-teman. In order untuk memulai kembali sama Tuhan, kita mesti bangun dulu. We need to start to start to wake up, untuk mulai bangun kepada kenyataan bahwa kita membutuhkan Tuhan. Baru ketika kita buka mata, baru bisa Kristus akan bercahaya atas kita. Kita baru bisa melihat cahaya Kristus. Ya, dan Tuhan punya kuasa, bukan cuma punya hak untuk bangunin yang lagi tidur, oke? Tapi juga punya kuasa untuk membangkitkan yang udah mati. So, I am hopeful, gue berharap, sangat sungguh berharap kepada Tuhan yang membangunkan teman-teman dan juga membangkitkan teman-teman. Ya, yang kedua, setelah wake up, setelah bangun kepada kenyataan, setelah sadar, baru step berikutnya, ini bagian kita yang mesti diambil ketika kita udah mentok. Ya, ketika kita udah menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Teman-teman harus mulai listen up. Listen up artinya mulai denger-dengeran. Ya, denger-dengeran artinya bahasa Indonesianya itu taat, bukan cuma asal denger. Oke, denger sama mendengarkan itu dua makhluk yang berbeda. Denger kayak bisa masuk kuping kanan, keluar kuping kiri, right? Kayak cuma asal denger doang. Lu denger khotbah atau denger podcast atau whatnot, ya. Denger lagu rohani, tapi ada yang denger-dengeran artinya benar-benar merenungkan firman sungguh-sungguh. Ya, hanya dengan ketika bangun seorang bisa benar-benar mendengar. Oke, nanti kalau udah menikah ya laki-laki khususnya akan ngerti. Oke, ada momen di mana biasanya perempuan tuh kan suka ngomong ya, maksudnya istri nanti juga kayak gitu, kayak lebih suka ngobrol, dan kadang ngobrol tuh udah malam gitu. Aku selalu bilang sama istriku, Beb,
kalau kita rencanain sesuatu, please ngobrolnya jangan terlalu malam pas aku udah ngantuk. Karena kalau kita udah merencanakan sesuatu pun aku udah setengah ngantuk, jadi pasti pas pagi bangun nggak inget gitu. Oh, yuk kita kesini yuk. Ah, kesini. Emang tadi malam aku udah bilang lah. Kan aku udah bilang kalau aku udah setengah watt gitu ya, udah lowbat. Jangan ngobrol, pasti udah hilang semua gitu, nggak terlalu ngeh. Ya. Jadi gini, di 1 Samuel 3 ayat 9. 1 Samuel 3 ayat 9. Ya, panggilan seorang yang bernama Samuel. Waktu itu dia lagi jadi pengerja di satu gereja. Ya, gembalanya namanya Imam Eli. Imam Eli punya 2 anak yang nggak jelas hidupnya. Oke, anak pendeta tapi begajulan. Nah, lucunya, si pengerja ini, si Samuel ini justru yang akan diproyeksikan jadi penerus dari Pak Gembala ini, si Imam Eli. Right? Ada momen di mana Samuel lagi tidur dan Tuhan panggil dia, Samuel, Samuel, Tuhan panggil namanya. Dan Samuel berpikir, ya dia nggak tahu itu suara siapa. Dia akhirnya bangunin Pak Gembalanya dan bilang, Imam, sorry Pak, Bapak panggil saya. Dia bilang, oh enggak, siapa yang manggil kamu? Kamu ngigo kali, udah sana tidur lagi. Gitu, masih jam berapa ini? Ya jangan gangguin saya, ini kita baru juga tidur, besok udah mesti doa fajar. Kata Samuel juga, iya Pak, saya juga baru kelar dekor Natal gitu, anggap ya lagi di konteks sekarang. Terus disuruh tidur lagi. Samuel balik terus dia tidur lagi dan Tuhan panggil lagi, Samuel. Akhirnya Samuel beraniin diri kepada Pak Imam, Pak Gem, sorry nih jangan bercanda Pak, maksudnya saya juga baru tidur, besok juga mesti ikut doa fajar, Bapak juga, dan please jangan gangguin saya gitu. Katanya, siapa yang panggil kamu? Nggak ada yang panggil kamu. Ya, akhirnya Imam Eli bilang gini, Sam, coba kamu tidur lagi, tapi kalau ada yang manggil lagi, itu pasti Tuhan. Ya, dan ini yang dikatakan seperti ini. Pergilah tidur, ya. Berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, apabila Tuhan panggil kamu, katakanlah, ngomong gini, Sam, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Ya, maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Akhirnya benar Tuhan panggil dia 3 kali, dan Samuel melakukan hal yang seperti Pak Gembalanya katakan. Ya, dia bilang gini, Tuhan, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. So, ketika kita udah bangun dari tidur kita, udah sungguh-sungguh bangun ya kepada kenyataan bahwa kita perlu Tuhan, biasanya kita baru bisa mulai listen up, bisa mulai hidup dalam firman. Yohanes 15 ayat 5, Tuhan Yesus ngomong tentang pokok anggur yang benar. Teman-teman pasti pernah dengar ya, pokok anggur yang benar pasti sering dibaca juga bagian Alkitab yang ini. Artinya tentang apa sih Kak? Kalau kita ini artinya tentang hidup dalam firman. Oke, jika ini barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia. Di ayat 7 dari Yohanes 15, teman-teman bisa lihat di Alkitabnya sendiri. Ya di situ dikasih tahu, jika engkau tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Jadi di dalam Tuhan, tinggal dalam Tuhan means artinya hidup dalam firman. Ya, atau di poin kedua kita namanya listen up. Ya, barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab ini dia, perhatiin teman-teman. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tanpa Tuhan, we are nothing. Kita nggak bisa, kita bukan siapa-siapa dan nggak bisa apa-apa. Ya, dan akhirnya ketika kita udah mulai sadar kepada kenyataan bahwa kita perlu Tuhan, kita baru mulai step ini. Ya, untuk mulai sungguh-sungguh hidup dalam firman Tuhan. Start to listen up. Ya, when we read the Bible, ketika kita baca Alkitab, kita mendengarkan apa yang Tuhan bilang, kita mendengarkan suara Tuhan. Berapa dari kita pengen banget punya kemampuan yang kayaknya rohani banget. Gue pengen bisa denger suara Tuhan, Kak, audible, kedengeran gitu suaranya. Oh ya, lu baca Alkitab nggak? Aku selalu bilang gitu. Ya, boleh sih bolong-bolong sih, Kak. Ya itu aja dulu yang dibaca. Ya, karena suara Tuhan sama persis kayak Alkitab. Alkitab itu kan firman Tuhan. Tuhan yang berfirman. Ya, firman Tuhan adalah Tuhan sendiri, suara Tuhan sendiri. So, kalau lu pengen dengar suara Tuhan, baca aja dulu Alkitab. Yang sungguh-sungguh gitu bacanya. Ya, jangan Alkitab yang ada aja dikacangin, tapi bilangnya, aku rindu mendengar suaramu Tuhan. Kayak nggak buat apa juga. Ya kan? Baca dulu aja Alkitab lo. Ya, berikutnya, setelah kita mulai baca Alkitab, mulai hidup dalam firman, ini akan dirasakan teman-teman. Ya, akan dirasakan adalah seperti gini. Kenapa gue kasih gambar orang yang kayak, apa nih gambarnya? Ya, di sini sebenarnya ini error TV gue. Tapi gini, orang ini sebenarnya kayak lagi megang kepalanya gini. Karena kalau kita lagi baca Alkitab, sejujurnya, kita akan sering ngerasa kayak gini. Karena Alkitab nggak ada emotikonnya, nggak ada gambarnya, right? Kita akan selalu ngerasa kayak diomel-omelin gitu. Ya, kayak ngerasa disalahin. Setiap kali baca Alkitab, kita menyadari bahwa kita yang salah. Dan Tuhan nggak mungkin salah. Firman Tuhan nggak mungkin salah, udah pasti kita. Dan rasanya hampir, hampir benar atau benar. Kalau lu pernah baca Alkitab, mulai baca Alkitab, lu akan rasa kayak ditegur, dikoreksi, dikritik, ya diomel-omelin rasanya, right? Sampai level tertentu rasanya kayak dihakimi. Ya, makanya orang susah untuk tekun di dalam membaca Alkitab. Karena nggak gampang. Siapa juga yang doyan diomel-omelin, right? Padahal
Belum tentu moodnya ngomel di situ tuh. Kalau kita baca konteksnya, nggak semuanya Tuhan dalam bentuk ngomel. Yesus mostly ngomong dalam bentuk ajaran. Nah, itu lagi khotbah, lagi sharing gitu loh. Cuman karena kita hidupnya segitu berlawanan sama firman Tuhan, kita rasa kayak dia salah-salahin kita. Lu salah bukan gini. Ya gimana sih lu kayak gitu. Dan semua orang yang jujur, kalau kita rasanya kayak diomelin karena kehidupan kita nggak nyambung sama firman Tuhan, orang yang kalau diomelin pasti punya kecenderungan untuk nunduk. Bener gak? Iya Pak, saya yang salah. Iya Pak, iya sorry Pak, aku emang udah mestinya aku perhatiin Pak. Jadi akhirnya nunduk. Dan karena nunduk jadi problem. Karena step berikutnya kita harus memberanikan diri untuk memandang wajah Tuhan ketika Tuhan berbicara sama kita. Tapi saking kita tidak mengenal Tuhan, kita akan selalu berpikir dia marah. Ya, bahkan beberapa dari lu bisa dengar khotbah ini, gue gak ada marah-marahnya sama sekali, right? Gue cuma sharing. Lu bisa ngerasain gue kayak lagi marah sama lu, padahal enggak. Nah, akhirnya kita nunduk, dan padahal Tuhan rindu kita untuk memandang wajahnya. Karena di sini kita mulai punya hubungan yang real sama Tuhan. Karena kalau lu baca Alkitab doang bisa jadi agamawi, pendekatannya bisa jadi seperti ahli Taurat dan Farisi. Tapi ketika lu mulai memberanikan diri memandang wajah Tuhan, disitulah mulai hubungan, ya relationship, mulai develop, mulai terjadi antara kita dan Tuhan. Dan gini, ada satu ayat indah banget di Keluaran 33 ayat 11. Dikatakan seperti ini. Dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka, ya, seperti seorang berbicara kepada temannya. Masih kayak intim banget ya, kayak ngobrol sama temannya sendiri. Dan itu yang Tuhan mau. Kita memandang wajahnya. Cuma ketika kita baca Alkitab karena moodnya rasanya kayak diomelin, kita pasti nunduk. Teman-teman, let me share about this. Gini, almarhum bokap gue, seorang yang mungkin kelihatannya galak mukanya. Ya karena kita kayak gini nih, right? Orang akan selalu ngeliat kita gitu kayak galak. Padahal nggak, bokap gue tuh salah satu orang paling sabar di dunia, almarhum bokap ya. Gue kehilangan dia beberapa bulan yang lalu. Emang udah waktunya Tuhan panggil dia, right? I miss him dearly. Tapi gini, ini yang gue ingat dari dia tuh bukan orang yang keras. Dia bukan orang yang suka marah-marah, apalagi pukul. Right? Tapi pernah nggak Kak lo dipukul? Ya pernah lah pasti. Ya tapi sangat jarang, saking jarangnya ada momen dimana gue udah terlalu nakal, I believe. Sampai bapak gue mesti mukul gue. Dia bukan orang yang suka pukul. Ya marah aja jarang kok. Right? Tapi ada momen di situ gue lupa, kayaknya mungkin menjelang SMP waktu itu. Kelas 6 SD atau hampir SMP. Gue badung banget sampai dia marah, diomelin gue besar-besaran dan sampai disabet pakai sapu lidi. Gue inget banget tuh. Right? Sampai paha gue garis-garis gitu. Gara-gara disabet pakai sapu lidi. Dan gini, gue lebih ke bukan, gue lebih ke kaget karena dia jarang banget marah. Apalagi sampai mukul. Gue kaget dan gini, di dalam keadaan gue jatuh di bawah dan lagi dipukulin, dia di atas gue kan posisinya pasti lagi berdiri. Gue berupaya, karena saking kagetnya gue berupaya untuk memandang wajahnya karena gue kaget. Gue pengen lihat kenapa sih lu tumben banget gitu sampai marah. Gue nengok ke atas dan ini yang gue kaget teman-teman. Gue nggak pernah lupa. Dia nangis. Dan gue lihat dia nangis, air mata mengalir ya di matanya dan gue langsung kayak wow. Dia mukul gue bukan karena benci. Dia mukul gue bukan karena kesel semata, tapi lebih ke sebenarnya dia nggak mau mukul gue. Tapi he have to. Kalau gue nggak diajar, gue jadi kurang ajar dan nanti di luar sana bisa banyak orang yang pukulin gue karena gue nggak tahu sopan. Gue kurang ajar. Ya dan bokap gue bilang kayak gini, mending papa yang pukul kamu. Papa pukul kamu karena papa sayang sama kamu. Papa nggak mau orang lain yang pukul kamu. Karena kalau orang lain yang pukul kamu bisa mati. Gitu. Dan bokap gue nangis dan gue langsung kayak bilang sorry apa segala macam. Right? Kenapa? Karena gue memberanikan diri memandang wajahnya. Gue temukan ternyata bahkan hajaran yang gue dapat berasal dari hatinya yang penuh kasih. Dan ini yang membuat gue meyakinkan diri gue untuk meyakinkan teman-teman semua. Kalau lo lagi baca Alkitab, sekeras apapun ayatnya, sekeras apapun khotbahnya, sekeras apapun disiplin yang lagi Tuhan jalankan dalam hidup lo. Lo lagi dihajar sedemikian rupa, coba beranikan mandang wajahnya. Ada satu lagu dari United, judulnya Broken Vessel. Bagiannya ada salah satu kata-kata gini, I can see you now, I can see the love in your eyes, laying yourself down. Ya, dan itu salah satu bagian yang gue suka. Ketika kita lihat wajahnya, ketika lihat matanya, kita akan tahu. We see the love in his eyes. Ya, ku cari wajahmu, temukan kasihmu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Right? Beranikan diri, teman-teman. Ketika lagi baca Alkitab, sekeras apapun ayatnya, sekeras apapun tegurannya, coba beranikan diri pandang wajahnya. Dan lo akan tahu dan menyadari betapa dia terlalu sayang. Sekali lagi gue ulang, oke? Baik ajaran
dari mulut maupun hajaran dari tangan. Berasal dari hati yang sama. Hati yang terlalu sayang sama kita. Sampai nggak rela, sampai nggak tega membiarkan kita merusak, menyia-nyiakan hidup kita. Oke, step berikutnya adalah ketika lu udah mulai baca Alkitab, try to look up, untuk pandang dia, mulai lihat dan punya relationship sama Tuhan. Dan sadari bahwa you are so loved, lu tuh terlalu dikasihi, sampai dia tuh pasti ngomelin lu, pasti arahin lu, nggak cuekin lu. Ya. Dan berikutnya, yang terakhir. Nah, yang terakhir ini agak panjang teman-teman, karena ini sebuah, gue bilangnya sebuah proses. Sebuah proses. Ya, step terakhir namanya move up. Move up. Move up itu artinya gini, lu mulai bergerak ketika lu udah baca Alkitab, lu udah tahu mesti ngapain, lu udah punya hubungan sama Tuhan, dan sekarang mulai gini, bergerak dalam ketaatan, dalam kepercayaan. Karena gini, taat artinya percaya. Oke, gini, ini nggak ada di catatan gue. Teman-teman bisa buka Yohanes 3 ayat 36. Coba lihat. Yohanes 3 ayat 36. Ya, coba buka teman-teman. Nah, coba lihat di situ apa yang tertulis. Ya, barang siapa percaya kepada anak, ia memperoleh hidup yang kekal. Seperti Yohanes 3 ayat 16, mirip ya. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, hukuman tetap ada atas dirinya. Jadi lawannya percaya, bukan tidak percaya. Lawannya percaya adalah tidak taat, karena ketaatan adalah bukti bahwa kita sungguh-sungguh percaya. Jadi ketika kita udah mulai kembali sama Tuhan, udah sadar ya, udah wake up, udah sadar bahwa kita perlu Tuhan, kita udah mulai listen up, mulai hidup dalam firman, ya mulai ikut cool, mulai baca Alkitab sungguh-sungguh, mulai ikut Bible study, yang gitu-gitu, right? Udah mulai download, udah mulai subscribe di podcast Kristen, right? Udah mulai subscribe di juga YouTube akun-akun rohani, udah mulai follow akun rohani di Instagram, right? Udah mulai sungguh-sungguh listen up, dan lu mulai punya hubungan sama Tuhan akhirnya. More than just religion is relationship. Lu udah punya waktu pribadi sama Tuhan, untuk duduk sama Tuhan, ngobrol sama Tuhan seperti ngobrol kayak sama teman atau sama papa lu sendiri, right? Udah punya hubungan yang real. Baru berikutnya you need to take a step untuk melangkah dalam iman, yaitu yang bentuknya namanya ketaatan. Taat itu bukti bahwa lu sungguh percaya. Ya kita gini, we live by faith not by sight. Kita melangkah dalam iman, hidup dalam iman karena iman, bukan karena melihat. Right? Ketaatan kita seringkali rasanya akan merugikan buat daging kita, tapi itu yang kita ambil karena kita percaya sama Tuhan. This is for my good, ini buat kebaikan saya. Ya, saya taat sama Tuhan, ini pasti buat kebaikan saya sendiri. Ya, dan akhirnya ini yang kita akan lakukan. Namanya move up. Move up. Ya, bergerak, berjalan ke atas. Bukan cuma move on ya guys, tapi move up. Ya, semakin lama jadi kepala, bukan ekor, makin naik dan bukan turun. Itu maksudnya semakin dekat sama Tuhan. Makin intim sama Tuhan dalam ketaatan. Karena tanpa ketaatan nggak ada keintiman. Ketaatan justru bukti orang tuh segitu intimnya sama Tuhan, sampai percaya, ya Tuhan, yes Lord I agree. Yes Lord I agree. Amen means, amin artinya, ya Tuhan saya setuju. Oke, kelihatan dari mana setuju? Dari ketaatan itu. Ini dia, ini yang Rasul Paulus tulis di Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Izinkan gue baca lengkap karena di sini cuma rangkumannya aja. Ya, dibilang seperti ini. Gue pakai bahasa Indonesia masa kini, BIMK. Ya, gue sangat saranin teman-teman download terjemahan yang BIMK, bahasa Indonesia masa kini. Ya, karena bagus banget pakai bahasa sehari-hari yang kita pakai. Jadi lebih dimengerti Alkitabnya, right? BIMK, bahasa Indonesia masa kini. Tulis seperti ini, Rasul Paulus bilang, ada satu hal yang saya perbuat, yaitu saya melupakan apa yang ada di belakang. Ya, melupakan apa yang ada di belakang, saya berarti move on, dan berusaha keras mencapai apa yang ada di depan. Ya, jadi move on. Dan ternyata bukan cuma move on, tapi apa? Itu sebabnya saya berlari terus menuju tujuan akhir untuk mendapatkan kemenangan, yaitu hidup di sorga. Oh, berarti ini bukan cuma move on, ya ngadep ke depan, tapi ngadep ke atas. Lebih tepatnya move up. Ya, karena targetnya sorga, yaitu hidup di sorga. Untuk itulah Allah memanggil kita, ya, melalui Kristus Yesus. So, ini stepnya tuh, teman-teman. Ya, kita mulai mendekat kepada Tuhan, mulai mengenal Tuhan secara pribadi melalui pembacaan firman Tuhan. Ya, melalui benar-benar waktu bersama Tuhan, kita punya waktu pribadi sama Tuhan untuk saling mengenal, ya, untuk sungguh-sungguh punya hubungan yang real. Ya, sehingga kita sungguh-sungguh punya iman yang benar, sehingga kita percaya sama Tuhan, terbukti dari ketaatan kita. Right, ketaatan kita ini aku sebut sebagai move on, atau lebih tepatnya move up. Ya, kita berjalan menuju Kristus. Yang uniknya, Roh Kudus beserta kita. Artinya Tuhan bukan cuma di akhir dari, kalau ini perlombaan lari, kayak dia di finish line. Tapi dia juga bersama kita, memampukan kita untuk terus berlari sampai garis finish. Right, ini yang gue suka. Makanya gue gambarin di sini sebagai anak kecil yang lagi coba lari ke papahnya.
Gini, gengs, kalau lu ingat zaman lu masih belajar jalan dulu. Oke, atau lo lihat ponakan lo yang masih kecil dan lagi masih belajar jalan gitu, lo akan lihat gimana cara orang tua ngajarin mereka belajar jalan. Pertama dipegangin, lama-lama kalau udah mulai bisa melangkah 1-2 langkah, orang tua akan kasih jarak untuk anaknya itu jalan ke dia gitu, right? Kalau jatuh dia angkat lagi, atau bahkan sebelum jatuh juga udah ditangkap dan coba lagi, ayo semangat gitu. Nah, biasanya kalau udah mulai agak gape, udah mulai agak jago ya, orang tuanya suka ketika anaknya udah deket, dia sengaja mundur biar anaknya maju lagi lebih jauh, right? Dan itu yang sering kali gue rasakan ya dalam perjalanan gue sama Tuhan. Ketika gue rasa udah menangkap Tuhan sepertinya. Walaupun sebenarnya Tuhan nangkep gue. Bukan gue yang nangkep Tuhan, oke? Dan ini yang terjadi sepertinya, oke, gue kayak dia bawa sama dia. Untuk mendekat sama dia, ketika gue udah mau nyampe ke dia, dia mundur lagi. Dia mundur lagi dan gue jalan lagi. Dan udah mau jatuh, Tuhan angkatku lagi. Sabar, bisa, yuk. Sini. Kayak gitu, kayak anak kecil diajarin jalan. Dan gue tahu, ini akan terjadi sampai gue nanti tiba di sorga. Tuhan akan bawa gue, tuntun gue, ya ajarin gue untuk berjalan, bahkan nanti kuatkan gue untuk berlari, kuatkan teman-teman juga semua untuk berlari. So gue berharap di akhir tahun ini, ya biar pesan ini untuk memulai kembali bersama Tuhan, jadi sesuatu yang real, jadi sesuatu yang teman-teman bisa relate dan bisa lakukan sungguh-sungguh. Oke? Wake up, listen up, look up, and move up. Dan kita bisa close this year up bersama Tuhan. Ya karena udah mulai sesuatu bersama Tuhan dan memulai tahun yang baru nanti, sungguh-sungguh benar-benar bersama Tuhan, sehingga walaupun tahun baru mungkin seberat tahun ini, 2020 tahun yang aneh, right? Tapi kita pasti cakap menanggung segala sesuatu karena Tuhan yang menguatkan kita. And this is my prayer for you all. Let me close us in prayer. Biarin gue berdoa buat teman-teman. Tuhan, thank you buat firman-Mu. Ya, walaupun kami nggak bisa lihat Tuhan ada hadir, kami tahu firman-Mu yang sangat jelas meyakinkan kami bahwa Engkau dekat dan Engkau di sini. Kami bersyukur punya Tuhan yang nggak terbatas ruang dan waktu, dan kami percaya Tuhan, Engkau hadir. Kami bersyukur juga buat kemajuan teknologi sehingga kami dimungkinkan walaupun belum bisa kebaktian langsung, ketemuan lagi, tapi kami tetap bisa connect ya melalui ibadah online ini. Terima kasih Bapa. Roh Kudus bantu kami tetap berbicaralah bahkan ketika hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Dalam nama Yesus kami minta bantuan Roh Kudus kepada-Mu Bapa. Amen. God bless you gengs. Selamat menyambut tahun baru. Let's start up. Mari kita mulai kembali bersama Tuhan. Mari kita mau angkat tangan kita tinggi di hadapan Tuhan, siapkan hatimu, terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya, Dia menggenggam engkau dengan tangannya. Percaya hari ini tanganmu diberkati oleh Tuhan. Apa yang kau kerjakan, Tuhan yang buat berhasil dan beruntung. Bukan karena kuat dan gagahmu, tapi semua karena kebaikan Tuhan, anugerah Tuhan yang melimpah dalam kehidupanmu. Oleh sebab itu pergilah, jadilah garam, jadilah terang. Untuk keluargamu, masyarakat di sekitarmu, kotamu, bahkan untuk dunia ini. Setiap kita yang percaya diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.